Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiatur Rosyitaningsih, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, selaku pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia Hasibuan dengan NIM 20050360005. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Bank Umum Syariah. Lalu, apa saja yang dapat kita bahas mengenai Bank Umum Syariah? Yang pertama, pengertian perbankan syariah. Yang kedua, dasar hukum perbankan syariah. Yang ketiga, tujuan dan fungsi perbankan syariah. Yang keempat, sistem operasional perbankan syariah. Yang kelima, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang keenam, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita akan melakukan mini research mengenai Bank Umum Syariah. Pertama, yaitu pengertian perbankan syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melakukan fungsi intermediasi keuangan. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung gharar, riba, maisir, zalim, dan unsur yang haram. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kedua, yaitu dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI tahun 2008. 3 ialah tujuan dan fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah ialah 1. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dan ayat ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebenarnya apa sih yang membedakan antara bank syariah dan konvensional? Apakah mereka benar-benar memiliki perbedaan? Atau sebenarnya mereka itu sama saja, hanya berbeda nama saja? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bank konvensional seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Kalau bank syariah, teman-teman sudah tahu belum? Baiklah, kita pelajari bersama-sama ya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Islam melarang riba, maisir, gharar, ihtikar, zalim, dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu apa perbedaan dari kedua bank tersebut, teman? Setidaknya ada 5 perbedaan antara bank konvensional dan bank umum. Namun yang paling banyak diketahui adalah sistem keuntungannya. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan konsep bunga. Apa itu bagi hasil atau sistem keuntungan? Misalnya, Bima adalah seorang pemilik usaha kecil yang membuat mainan kayu. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Bima datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Bima sebesar Rp1.800.000 dan Bima harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun keuntungan usaha Bima Rp500.000. Sesuai kesepakatan yang dengan bank, pembagian hasil usaha adalah 20% untuk bank dan 80% untuk Bima. Maka, Bima harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah Rp100.000. Rp100.000 merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bima, atau 20% kali Rp500.000. Bank syariah fokus pada keuntungan atau laba dan falah. Falah artinya kemenangan, maksudnya bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bank konvensional berdasarkan keuntungan atau laba. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Hubungan bank syariah berupa kemitraan, sedangkan bank konvensional berupa debitur atau pihak yang meminjam dan kreditur atau pihak pemberi pinjaman. Bank syariah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK. Sudah tahu kan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Ayo mulai menabung, ajak ayah dan bunda juga ya. Gabungan Bank Syariah Plat Merah semakin nyata. Conditional Merger Agreement sudah ditandatangani dan PT BRI Syariah pun terpilih menjadi entitas yang menerima penggabungan atau surviving entity dari merger 3 bank umum syariah milik 3 bank plat merah. Investor merespon dengan positif, saham BRIS melesat melewati batas auto reject atas dan berpotensi untuk semakin menguat. Nah, akankah merger Bank Syariah milik BUMN ini sesuai dengan harapan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Bank Syariah Makin Meriah. Kita langsung lihat slide yang pertama. Setelah penandatanganan Conditional Merger Agreement, proses penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN akan segera dimulai. Menurut kabar beredar, 3 bank syariah BUMN akan diberi nama baru, yaitu Bank Amanah.
Nah, belum ada konfirmasi lebih lanjut dan Kementerian BUMN juga belum memberikan penjelasan soal pergantian nama ini. Yang pasti BRI Syariah telah terpilih menjadi penerima merger atau entity survivor. Dan ini ditanggapi positif oleh investor mengingat BRIS adalah satu-satunya yang sudah melantai di bursa. Sehingga dianggap beberapa pihak merupakan keputusan yang tepat. Meskipun jangan lupa dengan adanya penggabungan ini, maka total kepemilikan saham publik di BRIS yang sebesar 18,33% bisa berpotensi untuk terdilusi. Tapi jangan salah, meskipun terdilusi, investor publik bisa dapat kompensasi dari kenaikan harga saham BRIS. Kemarin saja di Selasa BRIS sudah tercatat mengalami auto reject atas karena kenaikan yang melonjak mencapai 25%. Demikian juga dengan hari ini. Mungkin itulah beberapa faktor yang juga membuat BRIS bertahan sebagai entity survivor. Padahal kalau dilihat dari asetnya, ini BRIS bukanlah pihak dengan aset yang terbesar. Jika mengacu data kinerja semester 1 tahun 2020, total aset BRIS ini hanya 49,6 triliun rupiah dibandingkan dengan BNI Syariah yaitu sebesar 50,76 triliun rupiah dan yang terbesar adalah aset milik Bank Syariah Mandiri yang jumlahnya sudah menyentuh 114,4 triliun rupiah. Terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu mini research tentang Bank Umum Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia yang disingkat dengan BSI adalah Lembaga Perbankan Syariah. Bank ini berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, tepatnya pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Pada tanggal tersebut, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank Syariah Indonesia memiliki jenis yaitu bank publik, anak usaha bank mandiri. Industrinya perbankan syariah, pendahulunya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Pendirinya pemerintah Indonesia. Kantor pusat terletak di Jakarta. Total aset 240 triliun rupiah dan situs web https://bank-bsi.co.id. Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan nomor SR-3-PB-1-2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri atau Persero Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI saham syariah 2% dan publik 4,4%. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan materinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.